Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di akun channel Ramanda Gofari. Baiklah, saya telah lama ingin mengupas topik yang sangat menarik. Apakah itu? Pasti teman penasaran kan? Baiklah, saya perkenalkan. Nama saya Ramanda Gofari. Saya berasal dari Padang. NIM saya 01 2019 020. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman pasti penasaran kan, bagaimana sih Pancasila sebagai ideologi negara? Baiklah, simak selengkapnya dan jangan kemana-mana. Baiklah, selanjutnya, mengapa saya bilang Pancasila sebagai ideologi negara? Jadi, sebelum saya membahas topik, saya ingin menjelaskan bahwasanya kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara. Karena ideologi negara ini kan adalah satu hal yang harus diperlukan oleh satu negara, yaitu Pancasila. Pancasila ini sebagai ideologi negara itu ada nilai-nilai terkandung di dalamnya, seperti dasar-dasar norma, dan lebih luasnya lagi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, baik itu nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas topik-topik apa saja yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu ideologi negara, yang kedua adalah ideologi tertutup dan terbuka, yang ketiga adalah Pancasila termasuk ideologi tertutup atau terbuka disertai dengan argumen. Kemudian yang keempat, berbagai kasus penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi, dan kasus lain yang mengancam eksistensi kita sebagai ideologi Pancasila. Next. Teman-teman tahu nggak sih, apa sih ideologi negara itu? Jadi ideologi negara itu sebenarnya itu ada berasal dari dua kata, yaitu adalah idea yaitu gagasan. Kemudian logi. Logi ini adalah pengetahuan. Logi ini kan kita udah tahu tuh, namanya biologi, yaitu pengetahuan tentang makhluk hidup, ekonomi, pengetahuan tentang rumah tangga, kemudian apa lagi ya? Epidermologi, dan banyak lain sebagainya. Kemudian saya akan membahas secara istilah. Jadi ideologi ini adalah mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Jadi di dalam ideologi negara tentunya itu adalah ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ibarat nos, bagaimana visi atau arah tujuan dari negara tersebut bisa tercapai. Ada yang namanya ideologinya itu komunis, ada ideologi liberalis. Hal itulah yang membuat dasar negara itu bisa tercapai. Kalau dalam Indonesia, bagaimana sih dalam ideologi Pancasila? Kalau di Indonesia itu adalah ideologi negara itu adalah apa ya? Cita-cita cita-cita negara kita, cita-cita bangsa Indonesia, yaitu arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan serta nilai keadilan yang ada di dalamnya. Jadi di Pancasila ini dalam sehari-hari itu berperan dalam mengatur pola hidup masyarakat, sehingga masyarakat bisa terkontrol dalam hal apapun. Setiap orang itu
yang berpegang masa Pancasila, pastinya dia pasti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menjadi warga negara yang taat untuk uh, untuk berbangsa dan bernegara. Itulah apabila seorang warga negara mampu melaksanakan uh, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi bagaimana sih contoh penerapan Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat? Contohnya itu adalah seperti membantu seorang warga, bergotong royong, hormat kepada yang lebih tua, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat. Baiklah, setelah itu kita lanjut. Jadi di dunia ini itu sebutannya itu hanya ada dua ideologinya. Apa itu? Yang pertama itu adalah ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini adalah ideologi yang bersifat mutlak. Kenapa saya bilang bersifat mutlak? Karena ideologi tertutup ini itu hanya orang-orang yang kuat atau orang-orang yang berkuasa yang berhak untuk menentukan bagaimana ideologi tersebut. Apabila orang-orang keras atau orang-orang berkuasa itu telah menentukan ideologi terhadap warga, itu warga itu nggak bisa menolak karena itu cenderung pihak penguasa memaksakan kehendak rakyatnya. Jadi belum tentu apa yang ideologi disampaikan oleh pihak yang berkuasa sesuai dengan keinginan rakyat. Biasanya ideologi tertutup kayak gitu. Kemudian lanjut, ideologi terbuka. Jadi ideologi terbuka ini adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Jadi maksud di sini ideologi yang tidak dimutlakan ini adalah jadi ideologi itu tidak dipaksakan oleh kehendak rakyat. Jadi ibaratnya itu ideologi itu sudah sesuai lah dengan realitas dan norma yang ada dalam masyarakat. Sehingga ideologi terbuka ini biasanya ideologi terbuka ini lebih baik lah daripada ideologi tertutup karena nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan seperti yang saya jelaskan tadi, namun digali dan diambil dari kekayaan rohani. Secara agamanya dia ibaratnya itu sesuai, secara moralnya diterima oleh masyarakat, dan secara budayanya juga dapat diilhami oleh masyarakat itu sendiri. Jadi ideologi terbuka ini ya itu adalah biasanya ideologi itu mampu mengikuti perkembangan zaman dan dia menyesuaikan. Jadi dia tuh tidak ada tertutup dengan perkembangan zaman yang ada. Dan biasanya ideologi terbuka ini juga biasanya memiliki pandangan dan pengembangan dan disesuaikan oleh nilai dan norma. Nah, oleh karena itu, apabila ideologi ini bisa menyesuaikan dengan masyarakat, otomatis masyarakat secara tidak langsung dia bisa menerimanya. Lalu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Apa sih ciri-ciri ideologi terbuka itu? Yang pertama adalah menghargai pluralitas. Jadi, tentunya saya jelaskan tadi, itu perbedaan budaya dan rohani yang ada di dalam masyarakat, itu ideologinya pasti mencerminkan hal tersebut sesuai dengan latar belakang budaya dan agama. Kemudian mempunyai falsafah. Jadi falsafah ini kayak apa ya? Falsafah ini kayak kekayaan hidup. Nah, kekayaan hidup. Seperti kekayaan rohani, budaya masyarakat yang ada dalam keyakinan ideologis. Dan juga hal itu juga disepakati oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Jadi hidup ini adalah fleksibel loh. Kalau nggak fleksibel tuh nggak mungkin kita hidup gitu. Nah, benar nggak? Iya, pasti benar. Benar sekali. Fleksibilitas itu apa nggak sih? Tahu nggak? Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi yang berasal dari nilai sebenarnya. Jadi sebenarnya fleksibilitas itu adalah nilai yang udah ada dalam masyarakat. Dan itu sebenarnya itu udah mengakar. Sehingga masyarakat dapat mengikuti secara fleksibel. Mau berubah atau enggak, mau itu aja, pokoknya masyarakat tetap menerima. Itulah nama ideologi terbuka ya. Selanjutnya kita memasuki realitas. Realitas adalah ideologi yang kuat biasanya saling terkait, saling melengkapi satu sama lain dan saling menguatkan antara dimensi realitas dan dimensi idealis yang terkandung di dalamnya.
Mungkin teman-teman bertanya ya, itu dimensi realitas dan dimensi idealis itu apa nggak sih? Ada yang tahu nggak? Baiklah, karena nggak tahu saya akan jelasin ya. Jadi dimensi realitas itu adalah nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat, kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup yang berkembang dalam masyarakat. Jadi nilai yang ada di Pancasila kita itu biasanya itu sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dimensi idealis. Dimensi idealis ini biasanya adalah ideologi yang memiliki nilai dasar yang mampu memberikan harapan kepada kita sehingga cita-cita masyarakat itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi tertutup. Biasanya ideologi tertutup ini keras, otoriter, memaksa kehendak, totaliter, dan pemikiran penguasa. Sebenarnya saya nggak perlu menjelasin ya bagaimana ciri-ciri tersebut karena ya tanpa saya jelasin mungkin teman-teman udah mengerti ya bagaimana ciri-ciri ini. Baiklah kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Itu Pancasila itu termasuk ideologi terbuka atau tertutup nggak sih? Mungkin dari pandangan teman-teman berarti ada yang berbeda ya. Tentunya. Nah, bagaimana sih Pancasila itu? Masuk ke ideologi terbuka atau tertutup? Nah, karena teman-teman penasaran, saya punya jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah menurut para ahli itu masuk kedua-duanya. Bisa dikatakan ideologi terbuka maupun ideologi tertutup. Kenapa bisa ideologi terbuka? Nah, baiklah, ini alasannya. Yang pertama adalah memiliki nilai instrumental yang melaksanakan nilai dasar. Jadi nilai-nilai dasar ini itu udah tercantum. Nilai ideologi ini udah tercantum dalam nilai dasar kita seperti undang-undang, UU, peraturan-peraturan, ketetapan MPR DPR dan lain-lain. Jadi hukum yang ada di Indonesia itu telah tercermin dalam budaya dan norma masyarakat. Hal itu disesuaikan dengan ideologi ini bisa menyesuaikan tentang cita-cita dan tujuan bangsa sesuai dengan undang-undang yang ada di atas. Jadi hukum ini memiliki 4 norma, yaitu norma agama, norma sosial, norma hukum, norma adat. Jadi hal inilah yang membuat nilai-nilai instrumental ini bisa menjadi landasan sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang kedua adalah nilai dasar bersumber dari masyarakat sesuai dengan realita bangsa seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Yang ketiga adalah memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Jadi nilai praksis ini itu adalah nilai yang terkandung dalam sehari-hari bagaimana cara melaksanakan nilai Pancasila itu bisa tercermin dalam kehidupan kita. Misalkan bergotong royong dan lain-lain. Ada contoh yang lain yang bisa kita ambil yaitu apa ya? Mungkin gotong royong aja ya kayaknya ya. Ya, sepertinya cuma gotong royong. Dan masih banyak lagi sih, seperti kebersamaan, kemudian saling bahu-membahu, kemudian ya tidak individualis, sebenarnya masih banyak lagi sih. Dan ada faktor-faktor pendukung, yaitu ideologi terbuka adalah menjunjung tinggi nilai ketuhanan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan selektif menerima budaya luar. Jadi sebenarnya selektif menerima budaya luar ini tidak berarti kita secara totalitas menerima budaya luar. Jadi kita kalau misalkan ada budaya luar, kalau misalkan hal itu baik, kita juga harus menerima lah. Seperti yang saya contohkan ini adalah handphone. Ini handphone saya ini itu harganya lumayan mahal, tapi dalam kehidupan kita pastinya tentu tidak jarang dari luput HP yang pintar ini. Jadi karena handphone ini adalah budaya luar dan ini positif bagi kita, tentunya kita tidak bisa menolak hal tersebut. Itu salah satu contoh ya. Kemudian selanjutnya Pancasila sebagai ideologi tertutup. Dan pasti kalian heran kan, kok bisa sih Pancasila sebagai ideologi tertutup? Baiklah saya akan jelasin. Yang pertama adalah kaku.
Kenapa saya bilang ideologi Pancasila ini ada bersifat kaku? Sebenarnya ini bukan pendapat saya ya. Ini sebenarnya pendapat dari narasumber lain yang saya ambil dari beberapa jurnal di internet. Artikel kaku itu adalah memiliki kepercayaan kesetiaan logis yang kaku. Jadi ibaratnya itu ideologi Pancasila ini nggak boleh dirubah. Karena kalau misalkan nilai-nilai Pancasila itu kita rubah, maka otomatis kita juga melanggar undang-undang. Nah, makanya kita harus tidak boleh mengubah dasar Pancasila itu sendiri. Dan sampai sekarang kan Pancasila belum berubah kan dari 5 asas tersebut. Nah, tentunya kan belum. Itulah saya bisa mengatakan bahwasanya asas ini bersifat kaku sesuai dengan narasumber yang saya ambil. Kemudian yang kedua adalah bersifat otoriter. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya Pancasila ini bersifat otoriter karena sebenarnya ini bersifat politis ya. Jadi di zaman Orba dulu dia menginginkan masyarakatnya untuk harus memaksa sesuai dengan Pancasila seperti yang ada dalam pengamalan P4, pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila. Jadi seolah-olah masyarakat ini memiliki kesan yang buruk terhadap pemerintah bahwasanya Pancasila ini adalah dipaksakan gitu. Karena ya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan eh, karakter pemerintah lah bagaimana dia ingin membentuk masyarakatnya agar memiliki cinta terhadap negara yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah mutlak. Mungkin ya udah jelas ya. Ideologi itu pasti bersifat mutlak karena yang saya katakan tadi itu tidak boleh dirubah isinya karena akan merubah dasar negara itu sendiri. Baiklah selanjutnya, ini adalah perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Cukup banyak ya perbedaannya. Saya akan baca satu persatu. Ideologi terbuka ini adalah nilai cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Benar. Nah, ideologi tertutup ini adalah kebalikannya. Jadi, cita-cita ini hanya mendasari hawa nafsu seorang penguasa saja biasanya ini, dan cenderung dipaksakan kepada masyarakat. Ya, kasihan sekali ya lihat masyarakat kita. Baiklah lanjut, maksudnya kasihan sekali lihat masyarakat yang ideologi tertutup ya. Kemudian yang kedua adalah hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya. Jadi biasanya ideologi terbuka ini adalah hasil musyawarah yang telah dirumuskan oleh para wakil-wakil rakyat. Biasanya kayak kita kan ada Mister Supomo, Insinyur Soekarno, kemudian siapa lagi Mama Yamin. Nah itu biasanya adalah wakil seorang tokoh bangsa lah yang telah diutus oleh masyarakat untuk bagaimana membentuk ideologi kita. Dan ideologi tertutupnya adalah berlawanan. Jadi harus ada yang dikorbankan demi ideologi. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang nggak setuju terhadap hal tersebut, maka kelompok yang menolak itu harus dibantai. Pokoknya kalau udah dibantai, pasti ideologi yang diinginkan oleh satu kelompok pasti terjalankan. Misalnya kayak gitu sih. Ada saja yang menolak dari hal ideologi yang dibuat, maka siap-siap menjadi korban. Waspadalah, waspadalah. Kemudian ketiga adalah milik seluruh masyarakat sekaligus menjiwai ke dalam keberadaan masyarakat. Kemudian ideologi tertutup adalah loyalitas ideologi yang kaku. Yang keempat adalah isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi. Jadi kalau misalkan isinya tidak operasional, kita bisa merubahnya dalam konstitusi. Itulah dalam terbuka. Jadi fleksibel aja lah gitu ya. Kemudian ideologi tertutupnya adalah terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan mutlak. Yang kelima adalah dinamis dan reformis. Jadi sebenarnya ideologi itu bisa dirubah dan menyesuaikan zaman, asalkan eh, apa ya? Asalkan nilai-nilai dasarnya itu nggak berubah loh. Jadi boleh ya hal itu dirubah, tapi tidak merubah hal-hal yang intinya gitu. Nah, maksudnya gitulah. Susah kalau dimaknai gitu ya. Kemudian ideologi tertutup adalah ketaatan yang mutlak. Jadi kalau misalkan B, B gitu. Jadi kalau misalkan A, B itu nggak boleh gitu. Tetap A, tetap B gitu. Itu biasanya tertutup kayak gitu tuh. Kemudian ideologi terbuka adalah yang keenam adalah nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat. Jadi seperti yang dijelaskan, jadi ideologi yang udah ditancapkan itu masyarakat nilai itu sebelum ditancapkan tuh masyarakat udah menjalani gitu. Jadi udah tercermin lah dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di ideologi tertutup, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari niat dan tujuan kelompoknya itu harus diikuti oleh masyarakatnya. Jadi cenderung dipaksakan gitu.
Kemudian termasuk hal yang terakhir ya, hal-hal yang mengancam eksistensi Pancasila, yaitu pertama narkoba. Mengapa saya memilihnya narkoba yang pertama? Karena narkoba ini adalah salah satu yang paling efektif untuk menghancurkan kehidupan satu bangsa. Jadi saya pernah bercerita satu saat waktu di Cina ya. Jadi di Cina itu memiliki perang terhadap Inggris. Jadi setelah Cina berperang lawan Inggris, itu Cinanya kedudukannya kuat sekali karena ada ideologinya udah terkenal kuat. Oleh kerajaan apa saya juga lupa namanya itu. Setelah Inggris merasa kalah, dia mengirimkan namanya opium, candu untuk membentuk generasi muda Cina yang menjadi lemah. Jadi setelah Inggris terus memberikan candu, maka Cina itu kalah dalam perang karena setelah meminum opium candu dia terus ketagihan, tidak ada masa depan dan lama-lama ya waktu Cina berperang lawan Inggris itu nggak menang karena hal tersebut udah disusupi sama narkoba. Jadi mari kita jaga generasi muda kita agar bisalah berpikir dan berpikir untuk maju agar Pancasila kita ini bisa ditegakkan secara baik untuk kedepannya. Ya kebayangkan generasi muda kita bagaimana besok kalau misalkan kecanduan narkoba, tentunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kedua adalah korupsi. Sebenarnya korupsi ini adalah hal yang udah santer didengar ya. Karena kenapa korupsi bertentangan dengan Pancasila? Karena kalau misalkan korupsi, tentunya dalam sila pertama kita kan berdasarkan agama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Padahal dalam agama kita melarang bahwasanya korupsi itu adalah haram. Atau ya pasti agama lain pasti bilang adalah korupsi itu haram gitu. Nggak mungkin lah nggak haram. Kalau misalnya nggak haram mungkin agama apa itu namanya. Ya kemudian ketiga adalah terorisme. Jadi terorisme ini adalah disintegrasi bangsa. Jadi dengan adanya disintegrasi bangsa ini biasanya dimunculkan oleh para teroris gitu. Saya sebenarnya udah pernah berkomunikasi dengan para ISIS gitu ya. Jadi katanya itu Pancasila ini tidak ideologi kita gitu. Pokoknya kita harus khilafah gitu. Karena khilafah ini yang sesuai dengan apa kita gitu. Dan meskipun khilafahnya khilafah abal-abal gitu, tapi saya nggak tahu juga gimana gitu ya. Jadi walaupun kayak gitu, tetap mengancam eksistensi ideologi Pancasila. Karena tentunya para pendahulu kita kan udah sepakat bahwasanya Pancasila ini adalah ideologi kita, bukan khilafah. Bahkan waktu khilafah belum runtuh pun para tokoh kita tuh udah berpikir gitu. Bagaimana sih yang cocok untuk Indonesia gitu. Sampai sekarang Pancasila tetap berdiri gitu. Karena ya para tokoh kita kan orang ahli agama gitu. Dengan adanya itu ya alhamdulillah lah terorisme ini ya udah menjadi udah kalang kabut lah melihat kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah individualisme. Individualisme adalah tren zaman sekarang ya yang kita tahu ya lo gua gitu. Jadi hanya memikirkan kehidupan masing-masing. Tidak ada rasa gotong royong. Kalau kotor ya udah. Kalau mau sakit. Jadi tidak ada rasa peduli kita terhadap sesama. Hal itulah yang akan mengancam eksistensi Pancasila. Kemudian ada yang dua terakhir adalah globalisasi dan disintegrasi bangsa. Globalisasi adalah satu global. Jadi global itu adalah bumi gitu. Jadi semakin membumi gitu. Jadi maksudnya itu semakin nggak ada jarak batas antara satu negara dan negara lain. Jadi karena nggak ada batas antara negara kita dan negara lain, jadi sikap nasionalisme kita tuh kurang gitu sesuai dengan nomor satu ini. Ini. Yang kedua adalah munculnya gaya kapitalis dan pemikiran liberalis. Sehingga kalau misalkan kapitalis dan liberalis ini tidak kita kita seleksi gitu, ibarat kita saring itu secara baik, itu maka Pancasila itu akan hilang. Kemudian ketiga adalah munculnya sikap individualisme. Ya seperti yang saya bilang, kalau misalkan udah sibuk dengan hedonisme, sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan ya hal-hal duniawian yang katanya globalisasi. Jadi kita tidak memikirkan orang lain gitu. Untuk apa kita memikirkan orang lain, kita aja nggak selesai gitu. Jadi ya sangat ngeri lah globalisasi ini.
Kemudian yang terusnya adalah disintegrasi bangsa. Jadi disintegrasi bangsa yang saya katakan itu bukan teroris saja gitu. Jadi banyak hal yang membuat disintegrasi bangsa. Biasanya itu adalah yang pertama itu adalah krisis ekonomi. Jadi seharusnya negara membentuk harusnya pemerintah itu perhatikanlah rakyatnya gitu. Kalau misalkan rakyatnya udah sejahtera, udah maju, tentunya dia nggak ingin lah untuk konflik sama pemerintah atau membuat negara merdeka kayak Papua. Kalau misalkan Papua tuh orang udah kaya itu menurut saya nggak mungkin dibawa OPM. Karena itu mungkin karena ya kurang manajemen lah gitu. Saya lihat ya, itu banyak sekali sumber daya alam di Indonesia ini yang dirasa ya menurut saya itu kalau diambil tuh seluruh sumber daya alam Indonesia itu Indonesia jadi nomor satu di dunia gitu. Jadi seharusnya kita untuk menjaga kekayaan alam kita dan tidak dikorupsi. Kemudian krisis politik. Ya, kita tahu berapa banyak partai politik yang ada di Indonesia ini. Mungkin udah puluhan ya. Kita melihat di Cina, itu cuma satu partai, yaitu PKC, Partai Komunis China. Karena dia udah satu partai, udah bersatu, itu sangat-sangat tidak memungkinkan sekali dia memiliki krisis politik. Karena ideologi gitu. Karena walaupun ideologinya komunis, karena komunisnya itulah yang membuat Cina ini menjadi bersatu dan maju. Meskipun cara ekonominya dia adalah kapitalis. Itulah yang telah diterapkan oleh Mao Zedong dan sampai sekarang Cina adalah negara nomor satu di dunia secara ekonomi dan paling stabil dalam politik. Karena itu dia bisa menjaga politik. Jadi mari kita doakan sama-sama agar disintegrasi bangsa ini tidak terjadi dalam krisis politik. Yang ketiga adalah krisis sosial. Jadi biasanya disintegrasi bangsa ini terjadi karena krisis sosial, karena itu kita memiliki jiwa etnosentrisme. Kita melihat bahwasanya etnis kita paling unggul, padahal kan enggak gitu. Itulah kita doakan semoga kita tetap menghargai perbedaan sesuai dengan landasan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Baiklah, selanjutnya adalah makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sebagai nilai integrasi bangsa dan negara. Jadi, Pancasila ini sebenarnya Pancasila itu sebenarnya itu udah terintegrasi lah pokoknya, itulah intinya. Karena dengan adanya Pancasila, tentunya masyarakat yang berbeda, masyarakat yang berada di pulau yang jauh, tentunya dia akan menyatu jadi Indonesia karena ideologi Pancasila. Jadi ya walaupun kita melihat orang Papua itu hitam, tetaplah jadi saudara kita gitu. Walaupun saya juga hitam, ya tetaplah jadi saudara kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai cita-cita negara. Jadi ya, Pancasila tentunya cita-cita negara ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya cita-cita negara kita itu udah termaktub di dalamnya gitu. Jadi kalau saya analisis ya, yang nama cita-cita negaranya pasti belum terwujud. Coba kita lihat, Pancasila sampai sekarang terwujud nggak? Nggak, karena itu cita-cita. Kalau misalkan udah terwujud, itu namanya bukan cita-cita lagi namanya. Itu namanya ya fakta lagi, nah, bukan cita-cita namanya. Jadi ya walaupun cita-cita negara tentunya Pancasila pasti belum terlaksanakan. Namanya cita-cita, keinginan kita. Nah, kalau udah tercapai berarti nggak cita-cita namanya. Kemudian Pancasila sebagai identitas bangsa. Eh, Pancasila sebagai identitas bangsa tentunya ya, karena ya kita kan udah sepakat sebagai ideologi kita Pancasila. Ya sebenarnya udah bosan lah saya jelasin gitu kenapa identitas bangsa. Kemudian berfungsi sebagai kontrol sosial. Karena Pancasila ini telah termaktub nilai-nilai sosial dan moral, tentunya hal itulah yang menjiwai oleh bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Ya, karena penjelasan saya cukup panjang, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan. Semoga bermanfaat.